Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke 777. Angka bagus sekali ya. Pertemuan ke 39 ya, bimbel tes CPNS bersama kami Klub Matematika. Trik cepat untuk tes TIU. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada hasil dari ini, kemudian ini adalah pilihan jawabannya. Kita coba bagaimanakah cara penyelesaiannya agar soal ini menjadi super cepat diselesaikan. Oke, kita selesaikan ini 0,5 tetap ya, 0,5 kita tulis saja 0,5 atau bisa kita ganti dengan 1/2 ya, suka-suka. Misalnya saya tetapkan 0,5 saja dikali, oke, dalam kurung ya, 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah, lihat di sini ada 2 kali 1/4, berarti 2 dikali 1 bagi per 4. 2 kali 1 2/4, berarti 2/4, atau langsung saya tulis dengan setengah karena 2/4 sama dengan setengah. Oke, 25% itu adalah 25/100. Nah ini kan 25% adalah 25/100. Nah kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 25, maka akan menjadi 1/4. Berarti ini langsung saya tulis dengan 1/4. Lihat di sini 0,5 dikali 25, ini cara pengerjaannya bukan kalimatnya seperti ini, jangan 0,5 kali 25, tapi setengah kali 25 atau setengahnya 25, akan mudah nanti. Setengah dari 25 adalah 12,5 tentunya. Oke, tinggal dijumlahkan, lihat 1 kali 1, 1, 2 kali 4, 8, 12,5 ditambah 1/8. Tanpa kita menghitung nilai dari 1/8, tentunya ini nanti hasilnya pasti adalah 0, gitu ya, 0, sekian. Nah, kalau kita tambahkan dengan 12,5, pasti nanti hasilnya adalah tetap 12, sekian. Dari jawaban ini yang memungkinkan hanya pilihan jawaban yang D saja. Jadi seperti itu, tidak usah kita selesaikan kalau seperti ini. Tidak ada jawaban pengecoh sama sekali. Cukup mudah ya, karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. 12 2/3% dari 18,033 adalah, kita selesaikan dulu di sini yang 12 2/3. Kita jadikan pecahan biasa dengan cara 2 dikali 3 adalah 36 ditambah dengan 2, 38. 38/3. Harusnya kan 38/3%. Berarti persennya ini langsung masuk ke tiganya ini, per 100-nya. Oke, seperti itu. Atau misalnya teman-teman bingung, oke, saya pelan-pelan saja dulu konsepnya. 12 2/3% gini kan. 12 kali 3, 36 tambah 2, 38. 38/3%, artinya per lagi dengan 100. Oke, berarti di sini sama saja dengan 100/1. 38 dibagi 3 per 100/1. Dalam kali dalam, luar kali luar. Berarti sama dengan 38 kali 1 tetap 38. 3 kali 100, 300. Sama kan? Langsung seperti itu aja. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, langsung jadikan seperti ini saja. Tinggal dikalikan ke dalam 18,033. Dari sini tentu kita bisa pakai cara coret-coret ya. Kita coret mana yang bisa dibagi. Di sini kita bisa membagi 18,033. Ini kan semua angkanya 18 bisa dibagi dengan 3. 33 juga bisa dibagi dengan 3. Maka 300 ini saya bagi dengan 3. Hasilnya adalah 100. Kemudian 18,033 ini saya bagi 3. 18 bagi 3-nya adalah 6. Komanya tetap 0. 3 bagi 3, 1, 1, 6,011. Lihat di sini 38/100 ya. 38/100 itu kan sama dengan 0,38, atau saya tulis gini saja. 38 bagi 100 ya 100. Kita kalikan, kita kasih mangkok 2 karena 100 nolnya 2. Berarti di sini koma 0. Nah, 0,38 kan? Kita kalikan dengan 6,011. Lihat digit terakhirnya 8 dikalikan dengan 1. Pasti hasilnya digit terakhirnya harus berakhiran angka 8. Berarti jawaban A kita eliminasi. Kemudian D sama E kita eliminasi. Tinggal pilihan jawaban B sama C. Untuk melihat apakah B atau C, lihat saja di sini kita pakai dengan pembulatan terdekat ya.
38 saya bulatkan menjadi ke atas ya. Saya bulatkan ke atas menjadi 0,40. Kalau saya kalikan dengan 6, otomatis di sini kan sekitar angkanya adalah 2,4 sekian. Oke, 2,4 lah ya. Nah, ini kebulatan ke atas berarti hasilnya nanti sekitar 2,2. Nah, yang 2, berarti hanya pilihan jawaban yang B seperti itu. Ini menggunakan taksiran atau pendekatan. Seperti itu, cukup mudah ya, karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 3. Jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 45 dan X tambah Y sama dengan 3, maka hasil perkalian X dan Z adalah, ada beberapa sifat antara di sini. Yang pertama nanti adalah sifatnya seperti ini. X tambah Y kalau pangkat 2 itu nanti kan X-nya dipangkatkan 2 gini, ditambah Y-nya juga dipangkatkan 2 gini, ditambah 2 kali X kali Y, berarti 2 kali X kali Y. Jika bentuknya adalah dikurangi, X dikurangi Y pangkat 2 seperti ini, maka bentuknya adalah X pangkat 2 gini kan. Nah, X dipangkatkan kan, kemudian di sini ada negatif Y kan. Nah, negatif Y ini kan kalau dipangkatkan ya menjadi positif juga, menjadi plus Y pangkat 2, kemudian 2 dikali X dikali negatif Y, berarti malah jadi dikurangi 2 kali X kali Y. Ini sifatnya. Ini yang pertama, ini yang kedua, gitu ya. Kalau kita melihat di soal nomor 3, di sini kan ada yang diketahui adalah X tambah Y-nya. Yang ditanya adalah perkalian X dan Y, maka kita pakai yang konsep yang pertama ini. Berarti kita pakai yang ini, X tambah Y pangkat 2 itu nilainya sama dengan tadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2 dikali X kali Y. X tambah Z nilainya adalah 3, maka ini kita masukkan sini 3, tetap pangkatnya adalah 2, sama dengan X pangkat 2 dan ditambah dengan Y pangkat 2 nilainya adalah 45, maka ini kita ganti dengan 45, sehingga tinggal ditambah dengan 2 dikali X kali Y. 3 pangkat 2 langsung adalah 9, sama dengan, saya turunkan pelan-pelan saja, yang penting kita paham ya, 45 ditambah 2 dikali X kali Y. Jika kita terbiasa tentu ini akan menjadi soal yang mudah ya. 45-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan, menjadi 9 dikurangi dengan 45 ya. Ini saya buat pelan memang. 2 dikali X Y. Negatif 36 sama dengan 2 dikali X Y. Maka nilai X Y-nya adalah negatif 36 dibagi dengan 2. Negatif 36 dibagi dengan 2 adalah negatif 18. Pilihan jawaban yang E seperti itu. Oke, habis ini juga nanti akan kita kasihkan latihan soal ya, untuk dijawab teman-teman semuanya di kolom komentar. Kita akan review untuk besoknya. Oke, lanjut di soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga asik soalnya. Jika X sama dengan 3214 dikurangi 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka titik. Oke. Di sini kita selesaikan dulu. Y-nya sudah jelas nilainya adalah 3214 per 2. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Nilai X di sini kita samakan penyebutnya. Yang depan nggak ada penyebutnya ya. Maka kita buat penyebut 2. Kita samakan yang belakang, karena belakang adalah penyebutnya juga 2. Ini tetap ya 3, 2, 1, 4. Karena di sini kita kasihkan penyebut 2, maka yang depan atas sini juga kita kalikan 2, gitu ya. Atau konsepnya seperti ini saja. Saya buat konsepnya seperti ini. Misalnya nilai X itu sama dengan misalnya adalah 4 dikurangi 1 per 2. Biar mudah, ini maka 4-nya ini kita jadikan 2 kali 4 per 2. Kita kasih kalikan 2 dari mana? 2-nya itu kita dari sini, dari 1 per 2 tadi. Nah, sehingga akan menjadi 8 per 2 dikurangi 1 per 2. Berarti menjadi kita selesaikan 7 per 2. Seperti itu. Misalnya kalau di sini adalah
5 dikurangi 2/7 katakanlah. Berarti di sini adalah 5 kali 7, maaf 7 kali 5. Gini, 7 kali 5/7 dikurangi 2/7. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi nilai angka 2 ini didapat karena ini kita buat per 2. Konsepnya kan sama, 2 bagi 2 kan tetap 1. Hasilnya adalah tetap 3214 gitu ya. Untuk memudahkan saja ini. 2 dikali 3214 adalah 6428 per 2 dikurangi 3214 per 2. Nah, sudah sama-sama penyebutnya ada 2, maka baru bisa kita operasikan. 6428 dikurangi dengan 3214, hasilnya adalah 3214 per 2. Sama ya. Ini nilai X-nya adalah 3214 per 2. Nilai Y-nya adalah 3214 per 2 juga. Berarti X sama dengan Y. Seperti itu pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Cukup mudah ya? Karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 5 ya. Di sini nanti kita akan kasih soal untuk kita selesaikan bersama-sama sebagai latihan. Tulis saja di kolom komentar jawabannya ya. Untuk soal nomor 5, nilai dari 331/3% kali 0,15 adalah. Oke, sama dengan konsep di soal nomor 2 tadi. 331/3. 33 dikali 3 adalah 99, tambah 1 adalah 100. Berarti 100/3. Karena persen berarti 3-nya menjadi 300 gitu aja. Dikali 0,15. Oke, seperti ini. Ini kita bisa selesaikan secara sederhana sekali ini ya. 100/300 gini. Dikali 0,15 itu bentuknya, nah ini 0,15 itu kan sama dengan 15/100. Sama kan nilainya? Sama. Berarti ini 0,15-nya saya ganti dengan 15/100. Sehingga di sini ada angka, sama-sama ada angka 100, maka akan bisa membagi habis. 100 bagi 100, 1. 100 bagi 100, 1. Tinggal 15 dibagi dengan 300. 15 saya bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 100 bagi 3 adalah 100. Di sini tinggal tersisa 5/100. Tidak ada jawabannya ya? Tidak ada. 5/100 itu adalah bentuk dari 5% gitu ya. 5% adalah 5/100. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, seperti itu. Misalnya kalau nggak ada 5% ya kita sederhanakan menjadi 1/20 ya. Kita bagi dengan 5 dua-duanya. 1/20. Karena ini ada persen, berarti yang persen ini kalau nggak ada kita jadikan 1/20. Kok misalnya tidak ada, kita cari yang menjadi pecahan biasa. 5 dibagi 100, 0,05 misalnya. Nggak ada, ini adanya 0,5 seperti itu. Cukup mudah ya, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, saya berikan tugas di sini, silakan dijawab di kolom komentar. Soal nomor 6, nilai jika P sama dengan 314 dikurangi 314/4 dan Q sama dengan 314/4, maka nilainya adalah pilihannya A sampai dengan E. Silakan di screen bisa atau dicatat bisa, silakan dijawab. Kemudian jawabannya ditaruh kolom komentar. Untuk soal nomor 7, nah, saya berikan 5 soal ya. Nomor 7, hasil perkalian dari 81/3% dikali 3,612 adalah. Pilihannya A sampai dengan E ya, silakan dicatat. Nanti jawabannya akan kita bahas pada besok pukul 7 pagi ya. Besoknya kita akan bahas untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Lanjut di soal nomor 8, untuk latihannya kita latihan bersama-sama. 1/7% dari 4,914 adalah. Pilihannya A sampai dengan E untuk soal nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9-nya adalah hasil dari 0,6 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1/9 dikali 3% adalah. Pilihannya A sampai dengan E seperti ini. Silakan di screenshot juga atau dicatat atau langsung dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Lanjut soal terakhir untuk tugasnya adalah jika X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 116 dan X dikurangi Y-nya adalah 6, maka hasil perkalian dari X dan Y adalah. Berarti ini kita pakai sifat X dikurangi Y pangkat 2 ya, karena di sini diketahui X
kurangi Y. Kalau di soal tadi yang nomor 3 tadi diketahui X tambah Y-nya, maka kita pakai X tambah Y pangkat 2. Karena diketahui di sini X dikurangi Y, maka pakai sifat yang kedua, yaitu X kurangi Y pangkat 2. Pilihannya ada 5 jawaban juga, A sampai dengan E. Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk pembahasannya akan kita bahas besok pagi pukul 7 ya. Untuk sarannya, bagaimana dengan sistem seperti ini? Apakah teman-teman setuju apa tidak? Jika setuju akan kita lanjutkan, jika tidak maka akan kita cari formula-formula yang lain bagaimanakah kita bisa berinteraksi melalui YouTube ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.